Pertanyaannya ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukumnya orang yang sholat di belakang orang yang berbuat syirik, hukumnya gimana Ustaz? Contoh syiriknya ketika sakit, sering ke dukun, mempercayai mitos-mitos, dan lain-lain. Syukran Ustaz. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pembahasan mengenai dukun atau tukang sihir atau lain sebagainya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Taib. Di dalam pendapat ini ada sebagian ulama mereka mengatakan para dukun, tukang sihir itu mutlak kafir. Dengan nas la yuflihu sahiru haitsu ata, tidak akan sukses seorang penyihir dari mana saja mereka datang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua orang malaikat tersebut dimintai untuk diajarkan kepadanya sihir kecuali mereka berkata, sesungguhnya kami fitnah kepada kalian, maka janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir kepada kami. Ini diantara dalil yang disebut oleh para ulama, orang yang belajari dukun dan sihir itu kafir. Namun dalam mazhab Syafi'i, dari pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan perlu untuk dirinci dan disifatkan bagaimana bentuk sihirnya. Kalau seandainya sihirnya adalah meminta bantuan syaitan, ya, dan ada ritual-ritual kesyirikan dan kekufuran, maka jelas ini adalah dukun yang kafir, tukang sihir yang kafir, dan mendatanginya dan mempercayainya adalah kafir. Tetapi kalau seandainya dukunnya adalah dukun yang itu cuman sekedar jampi-jampi, bacaan-bacaan yang itu hal penipuan dan lain sebagainya, maka orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, dia tidak meminta bantuan kepada iblis, tidak meminta bantuan kepada syaitan, tapi dia memang menipu manusia dengan baca dan seterusnya, yang terkadang hanya untuk membuat manusia tertipu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia berdosa. Ini dosa daripada dosa besar. Nah, kalau itu merupakan dosa-dosa besar, tidak mengeluarkan diri dari Islam, para hadirin, maka dia itu tidak kafir. Ketika dia tidak kafir, boleh nggak kita sholat di belakang orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat? Halal hukumnya. Tetapi kalau seandainya seseorang itu ragu, apakah dukun yang dia datangilah dukun yang mengeluarkan dia dari Islam ataukah tidak, maka di sini ada bab da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita cari imam yang lainnya yang lebih membuat kita tenang untuk sholat di belakang mereka, karena kita tidak sah sholat di belakang imam yang mereka berbuat hal-hal yang membatalkan keislaman. Ya, misalnya bid'ahnya Syiah Rafidhah, sebagaimana ternukilkan dari Imam Syafi'i atau imam yang lainnya, tidak ada bedanya sholat di belakang Syiah dengan sholat di belakang Yahudi dan belakang Nasrani. Sah nggak kita sholat di belakang Yahudi walaupun dia hafal Quran? Gak sah. Begitu juga kita gak sah sholat di belakang Syiah, karena Syiah bid'ahnya adalah bid'ah yang mukafirah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Wallahu a'lam bishawab.